Untuk sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari PLT Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sekaligus berkenan untuk membuka acara. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Harum Hukum, Banten dan seluruh tim, kemudian narasumber dari BPHN ya, yang hadir secara Zoom ya, kemudian narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Banten, Bapak Ibu, para undangan dari kabupaten kota yang saya muliakan. Mengawali acara hari ini tentu kita semua bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu hari ini rasa syukur kita tambah mendalam begitu ya, ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas JDIH se-Provinsi Banten. Dan Alhamdulillah Provinsi Banten dalam hal JDIH kita dinilai baik ya, nomor 4 untuk seluruh Indonesia secara nasional, dan nomor 4. Kita berikan aplaus kepada JDIH Provinsi Banten. Nah, hari ini kita berharap kita coba nanti tularkan informasi atau pengalaman, kita saling bertukar pengetahuan supaya seluruh yang ada di Provinsi Banten, kabupaten kota, JDIH-nya nanti juga terbaik gitu. Kalau bisa melebihi dari Provinsi Banten gitu ya. Kalau kita nomor 4, kalau bisa yang nomor 3, nomor 2, kalau perlu nomor 1 lah se-Indonesia ini. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, lomba penghargaan, penilaian, dan lain sebagainya itu hanya cara, ya. Jadi bukan tujuan akhir. Nah, tujuan akhirnya apa dari apa yang mau kita lakukan hari ini? Jadi kita sekarang akan membahas tentang informasi, dokumen dan informasi. Apa sih makna informasi dalam kehidupan kita? Ada satu kata bijak menurut saya yang bisa kita jadikan pegangan, dan menurut saya ini masih sangat relevan, yaitu soal informasi, soal kekuatan informasi. Siapa yang menguasai informasi, itu yang akan menguasai dunia. Nah, kelihatannya sepele, apa betul? Kita lihat. Pernah mendengar TikTok? Bukan mendengar lagi, mungkin sehari-hari itu. Semuanya tidak lepas dari main TikTok, apalagi ibu-ibu. Belanja segala macam TikTok, gitu. Mau makan TikTok, jalan-jalan TikTok, dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya TikTok dengan informasi? Jadi kelihatannya sepele. Setiap kita melakukan sesuatu, kita upload di TikTok, kita belanja segala sesuatu di TikTok, dan lain sebagainya. Kelihatannya sepele. Tapi ternyata TikTok itu adalah sebuah aplikasi. Tidak hanya untuk apa, tapi di situ adalah sebuah aplikasi yang berkaitan dengan informasi. Ini luar biasa, tanpa semua orang menyadari. Dan ternyata kekuatan dari informasi dari TikTok itu bisa menguasai ekonomi dunia. Jadi kalau kita dengar berita beberapa bulan yang lalu Tanah Abang tutup. Kenapa tutup? Salah satu yang kalah dengan TikTok ini. Jadi dengan TikTok itu, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, itu semua perilaku belanja kita itu diketahui. Ini yang belanja siapa, belanjanya apa, di mana, sebulan itu berapa kali, uangnya itu berapa, jenis yang dibelanjain itu apa, ketahuan semua. Akhirnya orang yang bikin TikTok udah bisa bikin pabrik, karena dia sudah tahu dengan pasti
Oh, ternyata orang Serang ini senangnya kerudung ini, disuplai dari sini, dibikin secara massal. Akhirnya Tanah Abang yang dulu secara apa namanya pasar itu terbesar di Asia Tenggara bisa tutup. Karena apa? Karena informasi. Ya, karena informasi. Jadi itulah kekuatan dari sebuah yang namanya informasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian apa kaitannya JDIA dengan informasi? Ya ini kan informasi. Ya. Jadi tentu kita tidak perlu sampai ke TikTok gitu ya. Tapi paling tidak saya menggambarkan itulah kekuatan dari sebuah informasi. Nah, apa relevansinya informasi di Biro Hukum, di bagian hukum Kabupaten Kota ini terkait dengan kegiatan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bukan sarjana hukum, tapi kalau saya berinteraksi dengan orang sarjana hukum selalu tuh ada anu tuh yang namanya perundang-undangan itu. Jadi kalau yang namanya perundang-undangan itu dia ditaruh di lembaran negara, lembaran daerah, apakah itu Perda, apa Pergub gitu, itu kan semua warga negara dianggap tahu, betul nggak? Itu udah pegangannya orang-orang hukum itu. Mau tahu, mau nggak tahu, pokoknya asal udah ditaruh di lembaran daerah, dia harus tahu. Itu sesuatu dari Pak Fiksi. Fiksi ya. Ya, kalau dalam pemerintahan itu pendekatan legalistik, formalistik. Secara formal dianggap tahu. Pertanyaannya, berapa orang yang tahu dengan Perda itu? Coba, kalau kita mau jujur, berapa orang? Betul, kalau asas itu dipakai betul, dianggap tahu. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang betul-betul tahu? Perda, misalnya Perda yang mengatur tentang kaki lima. Sementara pedagang kaki lima nggak tahu ada Perda itu. Begitu ditertibkan oleh Satpol PP, ya mereka protes. Mereka merasa nggak tahu, tapi dari kita merasa menganggap mereka tahu. Kan nggak ketemu di sini. Ya, itulah yang terjadi nanti konflik. Ya, artinya menurut saya sekarang pendekatan legalistik, formalistik saja tidak cukup. Kita harus masuk ke substansi. Jadi salah satu amanat dari reformasi adalah adanya transparansi, adanya demokratisasi, adanya akuntabilitas. Nah, itu harus dipenuhi dan salah satu caranya adalah melalui JDIA ini. Transparansi apa misalnya? Ya, kalau kita membuat aturan tentang pedagang kaki lima, ya pedagang kaki lima harus tahu. Kalau kita membuat peraturan tentang misalnya IMB, ya masyarakat harus tahu bahwa ada aturan itu. Nah, tahunya bagaimana? Ya kan nggak mungkin mereka nyari ke biro hukum, ke bagian hukum, minta fotokopi, kan udah nggak mungkin. Ada teknologi sekarang, yaitu salah satunya adalah aplikasi yang ada dalam JDIA ini. Jadi menurut saya ini tidak main-main ini. Jadi transparansi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang itu cara kita untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang sekarang itu menjadi tuntutan. Jadi tidak bisa diabaikan. Nah itu yang pertama yang ingin kita selesaikan dengan JDIA. Jadi masyarakat harus dibikin mudah untuk mendapatkan informasi tentang produk peraturan undang-undangan. Kalau dulu-dulu boro-boro masyarakat, saya sama ASN aja kalau nyari misalnya produk peraturan perundang-undangan, harus ke biro hukum, harus nyari, spot kopi dan lain sebagainya. Nah, dengan daya ini ya seperti itu bisa diselesaikan. Nah, itu yang pertama yang ingin kita selesaikan, yaitu soal prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Nah, yang berikutnya yang paling penting juga adalah soal bagaimana kita membangun legitimasi pemerintah terhadap masyarakat. Jadi, jalannya pemerintahan ini, baik itu eksekutif atau legislatif, itu kan kalau ada legitimasi. Kalau mereka percaya
Legitimasi itu maksudnya dipercaya, keabsahan dari masyarakat kepada kita. Kenapa ada pilkada? Kenapa ada pemilu secara reguler? Itu maksudnya untuk mendapatkan legitimasi. Karena pada dasarnya yang memiliki mandat itu adalah rakyat. Nah, kita semua itu kan mendapatkan mandat dari rakyat. Nah, legitimasi itu harus kita jaga. Bayangkan kalau masyarakat tidak memberikan legitimasi kepada kita, atau dibalik, pemerintah tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat, apa yang terjadi? Tidak dipercaya. Bayangkan kalau orang masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, berarti tidak percaya terhadap peraturan undang-undangan yang dibuat. Orang suruh bayar pajak, tapi dia nggak percaya. Bayangkan itu, apa yang terjadi? Ya, kita akan kolek, kita tidak dipercaya. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Yaitu melalui interaksi yang intensif, komunikasi, interaksi. Jadi masyarakat mungkin tidak menghendaki bahwa kita mampu menyelesaikan semua masalah, karena kita punya keterbatasan. Sumber daya kita terbatas. Masalah ini selesai, muncul masalah yang baru. Muncul masalah baru, besoknya ada muncul masalah baru. Ya, seterusnya akan begitu. Tapi yang penting adalah ada pertanggungjawaban, ada penjelasan bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu. Nah, itu bagaimana cara menjelaskannya? Lagi-lagi adalah soal informasi. Jadi sekali lagi dengan JDIA ini kita coba bangun legitimasi pemerintah oleh masyarakat sebagai yang punya mandat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sebenarnya kan mirip-mirip ini. Kabupaten punya masalah apa, bikin peraturan. Kota mana punya masalah yang mirip, bikin peraturan. Ya, provinsi juga demikian. Nah, kita sebenarnya tidak perlu buang-buang energi. Jadi praktek baik di tempat lain itu bisa kita adopsi. Tidak usah malu-malu kita meniru apa yang dilakukan di tempat lain. Memang kalau itu baik. Nah, menirunya itu kan tidak perlu datang. Selama ini kan dulu saya masih ingat, mungkin nggak tahu tuh sekarang juga mungkin ada studi banding gitu ya. Padahal tujuannya hanya nyari itu aja tuh produk perundang-undangan itu untuk Perda, dua Pergub gitu. Nah, dengan adanya JDIA kan nggak perlu kita jauh-jauh. Bahkan kita bisa komparasikan itu. Oh, yang dengan masalah ini di kabupaten ini punya Pergub ini, kabupaten Solo punya begini. Kita kombinasikan, jadi kita sebuah rancangan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi JDIA akan menjawab soal transfer pengetahuan antar kabupaten kota. Ya, transfer pengetahuan itu menjadi penting. Jadi kita nggak perlu banyak buang-buang energi. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya dapat informasi bahwa JDIA ini dibangun oleh Kominfo, ya, yang bikinnya. Karena memang Kominfo tugasnya itu, tapi desainnya, kontennya, dan lain sebagainya itu dilakukan oleh bagian hukum. Saya setuju, dan yang betul memang seperti itu. Jangan bikin aplikasi sendiri. Jangan bikin aplikasi sendiri. Kelemahan kita nih, hampir seluruh daerah, di Banten juga. Seluruh dinas terkait dengan tupoksinya sendiri, bikin aplikasi sendiri. Masing-masing itu. Konsultan sendiri, aplikasi sendiri. Akhirnya antar instansi, antar OPD dalam satu instansi saja. Begitu mau mengakses tidak bisa. Kenapa? Karena tidak terintegrasi. Jadi kelemahan kita dalam membangun aplikasi itu. Padahal yang namanya sistem itu harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, bukan sistem namanya. Masing-masing itu hanya aplikasi saja. Nah, saya mendorong nanti mungkin pengalaman ini bisa kita pakai. Artinya kedepankan Kominfo, silakan Biro Bagian Hukum sebagai pihak yang menggunakan gitu, supaya apa? Supaya nanti terintegrasi. Jangan masing-masing.
Dan juga lebih mudah juga, berarti kan perlu anggaran sendiri. Anggaran nanti di Dinas Kominfo. Jadi saran saya, jangan hanya DIH berdiri sendiri, tapi bagaimana JDIH terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Apapun itu, apakah itu terkait dengan arsip daerah, perpustakaan daerah, apalagi misalnya JDIH terintegrasi dengan aplikasi perguruan tinggi misalnya, dengan pusat dan lain sebagainya, itu akan luar biasa. Ya, jadi saran saya nomor satu adalah terintegrasi. Yang kedua, nah sekarang fenomena sekarang orang nyari informasi itu, apalagi yang generasi milenial begitu, nggak mau yang ribet-ribet, yang serius-serius itu nggak mau, buka web itu udah males tuh. Tapi bagaimana JDIH platformnya, aplikasinya itu bisa masuk menu medsos. Nah, gimana caranya itu? Apakah mempromosikannya melalui medsos gitu? Atau ketika buka medsos tertentu dia bisa nge-link di sini dan lain sebagainya. Nah, itu silakan. Tapi intinya platform itu bisa masuk dalam media sosial supaya lebih familiar, supaya lebih mudah diakses dan supaya lebih bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat kita, terutama yang generasi milenial. Ya, jadi kalau masuk web dan lain sebagainya itu biasanya yang serius-serius itu, tapi kalau medsos dan lain sebagainya itu mereka akan lebih mudah, lebih menyukai gitu. Ya, begitu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi mudah-mudahan komunitas JDIH hari ini kita kumpul, jadi bisa bikin kesepakatan, bikin saling tukar informasi, termasuk tukar baju gitu ya. Ini JDIH Provinsi Banten udah punya bajunya nih. Nanti bisa tukeran. Yang belum punya, minta aja, minta. Saya juga belum dikasih. Tapi nanti kalau udah bikin, ya tukar juga, kasih juga kita. Tukeran. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Dan akhirnya dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rapat pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum se-Provinsi Banten secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.